Gitu. Makanya kita itu diajari nggak sempat untuk mengelola alam ini. Iya, disibukkan dengan kesibukan untuk bertuhan. Ya bertuhan itulah. Kita hidup di negeri-negeri kita sendiri. Negeri yang kaya raya. Tapi rasanya hidup ini kok selalu miskin. Kenapa toh? Ya karena kamu terlalu sibuk mengikuti kesibukan orang lain. Saya membimbing dengan jarak jauh bisa, tapi nanti kalau hasilnya nol, kok terus moro-moro karena dia tidak paham terus nyalahno. Alah belajar aja kalau tokro yo ngono wae. Kan rusak lagi. Nah, kita itu menjaga kerusakan keyakinan orang itu loh. Gitu. Makanya karena saya punya rumah, alamatnya jelas, datanglah ke sini. Saya siap untuk membimbing. Gitu. Biasanya kan yang sering ditanyakan teman-teman kan gitu Pak. Bisa nggak? Memang sekarang tuh pengennya kan instan. Makanya ya iki bejane wong-wong sing bisa memanfaatkan orang-orang itu, sing tega. Nyatanya dari jauh ini bisa begini, oh bisa. Syaratnya gimana? Syaratnya terserah saya, yang penting kamu kirim. Transfer. Ya, setelah ditransfer nggak ada apa-apa. Nanti ditelepon pun sudah nggak aktif nomornya. Nah saya itu nggak mau seperti itu, kasihan. Ya, namanya orang ya jenenge duit nih melet kabeh masin kula niki bendina niki butuh Tuhan niku duit niku Tuhan kula. Nek ora ada duit niku rasanya Tuhan kula niku wis hampa pokoknya. Jadi kula niku jujur mawon. Kula tanglet jane Tuhane Pak Darno itu apa? Duit. Tak jelas sama saya, tak jawab. Ya, Tuhanku ku duit. Gitu. Gini kok jenengan-jenengan kabeh iku bertuhan lain, monggo silakan. Saya yang paling utama duit. Karena itu alat tukar yang paling mudah untuk menukar apapun. Ya, duit itulah Tuhan, duit itulah kebutuhan saya. Makanya selama ini saya itu menyembah duit. Ini rame ini kalau komentar ini. Ya memang iya wes saya jujur wae kok. Makanya kalau saya musyrik biar saya musyrik. Kalau saya kafir biar saya sendiri yang kafir. Kamu jangan ikut-ikutan musyrik saya, jangan ikut-ikutan kafir ke saya seperti saya. Kan wis terang-terangan wis enak toh. Nah ini kan Pak banyak pelajaran itu bisa ilmu batin gitu kan tadi Pak sendiri bahwa apa ya hal seperti itu keilmuan batin. Iya. Selama ini kita dijajah itu katakanlah dengan benda-benda nyata gitu seperti senjata dan lain-lain. Ternyata kita itu bisa menang di luar logika gitu dengan bambu runcing. Iya. Dan itu suatu keyakinan saya bahwa ya kebatinannya itu dijaga dengan baik gitu. Nah, apakah itu salah satu sampai sekarang bahwa orang Nusantara itu mempercayai dan yakin bahwa suatu saat Nusantara ini bangkit? Apa karena salah satu kuncinya itu ya batin itu sendiri yang tidak bisa dijajah oleh orang lain gitu? Ya, memang orang yang masih teguh dengan kebatinannya tidak bisa dijajah dengan apapun. Lah, tapi orang-orang yang sengaja menjajah ke sini itu sudah tahu keringkian batin orang-orang itu. Nah, karena rata-rata orang bertuhan itu juga bertuhan duit, maka orang supaya tela batinnya diserang dengan duit. Gitu loh. Makanya saya kan sering ngomong, kita kok diajari perang, kita kok diajari mengangkat pedang untuk apa? Kita bambu runcing aja menang kok. Nah itu. Melawan meriam loh itu. Iya. Nah, kenapa kita harus diajari leluhur sana membawa pedang untuk maju perang? Untuk apa? Di sini gembar-gembor. Nanti kalau ada bapak saya yang di depan, saya akan membawa pedang yang di depan. Coba maju musuh bambu runcing. Nek hanya pedang, meriam kalah karo bambu runcing kok. Kita diajari kebatinan, kita diajari zikir. Apa sih kurang leluhur awak dhewe? Nah itu. Mengajari tentang kebatinan, tentang zikir. Itu. Zikirmu toh sik ana suarane leluhurku tanpa berbunyi sama sekali. Duduk bersila tenang, hening,
tanpa mengeluarkan suara. Di saat kita memuji Tuhan kita tenang, nggak ada bunyinya. Lah orang-orang yang memuji Tuhan itu coba berbeki kuping itu. Iya. Nah, bahkan ada satu saya tuh sempat baca gitu kan Pak, bahwasanya orang-orang penjajah itu kan dengan konsep 3G gitu, maksudnya 3G gitu, gospel, glory dan sebagainya, gold gitu. Iya. Nah, gold dan glory itu kan suatu hal yang katakanlah ya merampas kekayaan Nusantara gitu. Dan yang satu lain paling penting gospel itu ya ideologi, keyakinan, kepercayaan. Nah kan beberapa pertemuan itu selalu Mbah bilang bahwa bangsa kita tuh sudah berideologi, sudah beradab. Iya. Dan menurut saya gitu mustahil bangsa yang sudah berideologi dan sudah beradab diadabkan lagi. Diadabkan gitu kan. lagi. Tanpa membawa nilai-nilai kekayaan lokalnya sendiri. Kan kita selalu diharamkan katakan. Iya. Nah, di situ mungkin satu pemahaman yang selalu disembunyikan katakanlah seperti itu Pak. Nah, maksudnya kan gini orang makanya saya penjajah itu tahu kelemahannya orang sini. Gitu. Sebenarnya kita sudah bertuhan. Tapi kalau diiming-iming dengan nama Tuhan lain, akhirnya orang sini tuh pengen tahu. Kok ini ada Tuhan lain toh? Coba saya tak ikut nyembah itu. Lah padahal di balik itu semua juga yang diharapkan kekayaan lokal ini loh. Nanti pada akhirnya. Makanya kita itu diajari nggak sempat untuk mengelola alam ini. Iya, disibukkan dengan kesibukan untuk bertuhan. Ya bertuhan itulah. Wis ngono wae gampangane. Nah kita sadar nggak sampai sekarang ini? Kita disibukkan tentang itu. Baru sadar. Dulu-dulunya kelenger ya. Ya. Nah, makanya kita yang mengikuti mereka yang gilap gegere, yang kita ikuti yang gilap mobil dan keramik rumahnya. Coba dia sudah menikmati kasur empuk, kita masih tidur di galar dan tikar. Ya karena apa? Dia santai, kita yang disuruh sibuk. Makanya mari kita tuh sadar, mari kita itu waras. Gitu loh. Kita hidup di negeri-negeri kita sendiri. Negeri yang kaya raya. Tapi rasanya hidup ini kok selalu miskin. Kenapa toh? Ya karena kamu terlalu sibuk mengikuti kesibukan orang lain. Nambah kesibukanmu itu sendiri. Wong tak ajak Patra Prajakala Cokro hanya membutuhkan waktu paling mungkin ya 1 jam. Ini yang dipikirkan apa? Nanti ini bagaimana caranya? Lalu duduknya bagaimana? Wes sibuk seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang tanggal sekian mau diadakan rencana, sekarang sudah mulai, sudah mempersiapkan. Iya. Kalau ini nggak ada dananya, mari kita kumpulkan dana untuk menyongsong itu. Tapi kenyataannya habis acara apa yang terjadi? Ya habis, ya sudah. Karena ini lupa besok mengadakan lagi. Nah kita belajar aja kalau Patra Prajakala Cokro hanya 1 jam, tapi manfaatnya sampai nanti nyawa ajal kita menjemput. Dan bukan kita sendiri yang menikmati, tapi keluarga kita bahkan orang lain yang minta tolong dibacakan Raja Kala Cokro. Sekarang kalau sudah doa-doa dari luar itu sudah tidak ampuh. Mau kemana lagi kita? Coba. Wong kelihatannya ini doa-doa dari luar sudah gak ampuh. Karena alam ini sudah berbeken. Ya karena mereka yang sering gembar-gembar ini, alam ini jublek saat ini. Itu loh. Nah, Mas, ini bakalan mau kebakaran jenggot nih bakalan. Jadi kita tuh harus sadar. Bukannya alam ini sudah nggak mendengar lagi kita berdoa. Tapi sebenarnya alam ini berbeken. Tahu berbeken? Bahasa Indonesianya itu apa? Berisik kok. Ya. Ya bising dengan kamu yang selalu berisik tiap hari itu loh. Makanya dikala kamu berdoa, alam ini diam. Meneng. Kalau kamu mau diam ya nanti tak kabulkan. Tapi kamu kalau masih berisik, ora biti kabul babar pisan.
Jadi nanti ini yang akan dikabulkan tuh Raja Kala Cokro, karena Raja Kala Cokro dengan ning neng nung.